Halo semuanya, semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar. Sekarang kita masuk ke skill 4, yaitu membahas tentang persamaan dasar akuntansi dan jurnal. Buat teman-teman yang lulusan SMK akuntansi, SMA IPS, mahasiswa akuntansi dan mahasiswa ekonomi pastinya pernah mendengar istilah ini dan pernah mempelajari. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi ya. Oke, langsung saja sekarang kita praktek belajar akuntansi pada perusahaan. Perlu teman-teman ketahui di beberapa perusahaan yang memang sudah besar itu biasanya menggunakan software-software akuntansi untuk mengelola transaksi keuangannya. Ada banyak ya program-program atau software-software akuntansi yang saat ini sudah marak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Misalnya ada Curate, Zahir Accounting, QuickBooks atau Mayop dan masih banyak lainnya. Ini hanya beberapa contoh saja software-software akuntansi. Buat teman-teman yang sekarang sudah bekerja di beberapa perusahaan besar yang bagian accounting pastinya tahu software-software ini. Jika perusahaan-perusahaan besar tersebut semuanya sudah menggunakan software akuntansi, lantas pertanyaannya, lulusan akuntansi baik yang SMK atau mahasiswa, fungsinya buat apa? Karena mereka sudah memiliki program yang langsung jadi laporan keuangan. Tenang, tidak perlu khawatir teman-teman sekalian, karena kita juga tidak bisa menghindari adanya teknologi. Pada dasarnya skill teman-temanlah tetap yang diprioritaskan. Karena apa? Perlu teman-teman ketahui sekalian bahwasanya untuk menghasilkan laporan keuangan yang benar dan akurat itu juga perlu pengguna-pengguna atau orang-orang yang kompeten dalam menginput data dengan benar. Jika dalam penginputan datanya tidak benar, tentunya juga software tersebut tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang benar dan akurat. Bisa dipahami ya sampai sini? Sekarang kita belajar di sini itu fungsinya untuk lebih memahami tentang akuntansi agar pada saat teman-teman memasuki dunia kerja atau dunia usaha tidak kaget dengan sistem yang sudah ada atau program software yang sudah ada di perusahaan tersebut. Terus pertanyaannya juga bagaimana cara menginput data atau transaksi dengan benar? Kuncinya adalah mengetahui transaksi dan bisa menjurnalnya teman-teman. Kuncinya hanya itu saja. Seandainya teman-teman memiliki usaha atau sudah bekerja, di mana teman-teman di bagian keuangan tentunya tidak lepas dari bukti transaksi. Bukti transaksi itulah yang harus dicatat dan dijurnal dengan baik dan benar teman-teman sekalian. Lalu memulainya dari mana? Memulainya dari persamaan akuntansi yang akan kita pelajari pada materi skill 4 ini. Teman-teman masih mendengar atau pastinya masih ingat untuk yang anak-anak akuntansi, rumus persamaan akuntansi itu adalah harta atau aset sama dengan utang plus modal. Penjelasannya, nilai harta atau aset itu dipengaruhi oleh perubahan utang dan atau perubahan modal. Jika dibuat beserta dengan nama perkiraan atau akun, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk komponen-komponen aset ini jika bertambah itu di debit teman-teman. Sudah ada tandanya di situ ya. Bertambah artinya di debit. Sedangkan untuk komponen utang plus modal jika bertambah di kredit. Untuk kelompok-kelompok akun yang ada di komponen aset ini memiliki label atau status debit dengan penjelasan bahwa jika aset itu bertambah maka akan dicatat pada posisi debit teman-teman. Jadi untuk kas, piutang usaha, perlengkapan, tanah, gedung dan lain sebagainya ini jika bertambah itu akan digolongkan ke debit. Kemudian untuk akun-akun yang ada di komponen utang itu memiliki label atau status kredit dengan penjelasan jika utang itu bertambah maka akan dicatat pada posisi kredit. Nah, jadi untuk utang usaha, utang pajak, utang bank dan lain sebagainya ini akan masuk ke golongan kredit. Kemudian untuk komponen modal itu sama dengan komponen utang teman-teman. Jadi memiliki label atau status kredit dengan penjelasan bahwa jika modal itu bertambah maka akan dicatat pada posisi kredit. Nah, jadi apabila emang ada modal masuk di sini pastinya akan dicatat ke posisi kredit. Selanjutnya untuk komponen beban. Komponen beban ini memiliki label atau status debit dengan penjelasan bahwa jika memang ada beban atau biaya yang bertambah itu akan dicatat pada posisi debit. Nah, jadi untuk beban gaji, beban listrik dan lain sebagainya ini nanti masuknya ke golongan debit apabila bertambah. Yang selanjutnya untuk komponen pendapatan ini memiliki label atau status kredit dengan penjelasan jika pendapatan bertambah maka dicatat pada posisi kredit. Jadi nantinya kalau ada pendapatan masuk tentunya akan digolongkan ke kredit. Selanjutnya untuk akun laba rugi. Nah, di sini laba rugi itu selisih antara pendapatan dan biaya.
dikurangkan seperti yang kita jelaskan di skill 2 ya. Kemudian diletakkanlah laba atau rugi ini di neraca di bawah modal. Di situ juga nantinya akan kelihatan apakah modal mengalami kenaikan atau penurunan. Oke, sampai sini masih bisa dipahami lah ya kurang lebihnya. Jika memang belum, teman-teman jangan khawatir, kita langsung masuk ke contohnya saja. Di contoh ini teman-teman bisa sambil baca juga, jadi kita enjoy saja ya. Di sini ada Budi dan Agus sepakat membuat perusahaan baru dengan nama CV Megah. CV Megah ini sudah resmi status hukumnya dan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa jahit. Budi bertindak sebagai direktur utama dan Agus sebagai komisarisnya. Nah, di sini ada 7 transaksi selama di bulan Juni sejak perusahaan berdiri ya. Nah, kita akan buat jurnalnya dari setiap transaksi dari mulai A sampai G. Dari setiap transaksi ini nantinya kita akan menjawabnya menggunakan 3 prinsip sekaligus teman-teman. Jadi supaya teman-teman benar-benar tahu cara menjawabnya. Prinsipnya sendiri ada prinsip logika, prinsip persamaan dasar akuntansi, dan prinsip status. Oke, langsung saja kita ke contoh transaksinya ya, supaya teman-teman bisa mengetahui perbedaan ketiga prinsip ini. Karena dalam prakteknya jika teman-teman itu memang sudah paham, sudah tahu betul tentang akuntansi, itu bisa langsung menjurnalnya. Akan tetapi bagi yang belum paham, kita tentunya perlu belajar terlebih dahulu dari awal. Jadi untuk mempermudahnya kita perlu mengenal 3 prinsip ini ya. Oke, langsung saja kita menyelesaikan ke 7 transaksi di atas menggunakan 3 prinsip ini. Transaksi yang pertama pada tanggal 5 Juni 2020, mereka ini Pak Budi dan Pak Agus ya, menyetorkan uang tunai ke perusahaan masing-masing 1 miliar dan 1,4 miliar. Namanya prinsip logika ya, kita jawab pakai logika ya teman-teman ya. Nah, dari transaksi ini jika semua uangnya disetorkan di jumlah, maka akan menjadi 2,4 miliar. 2,4 miliar ini kan disetorkan ke perusahaan. Artinya kita main logika, berarti kas perusahaan atau cash perusahaan itu bertambah 2,4 miliar. Kemudian modal perusahaan juga bertambah 2,4 miliar. Berandailah teman-teman sebagai pemilik perusahaan itu. Oke, selanjutnya kita menjawab menggunakan prinsip yang kedua, yaitu prinsip matematika atau persamaan dasar akuntansi. Jika dijawab dengan prinsip persamaan dasar akuntansi, maka uang senilai 2,4 miliar yang disetorkan tadi masuknya ke kas, dia di debit. Masih hafal ya tadi ya, yang aset sama dengan utang plus modal. Semua akun-akun yang masuk ke dalam komponen aset itu jika bertambah di debit, sedangkan modal juga bertambah 2,4 miliar di kredit. Sudah mulai kelihatan nih perbedaannya antara prinsip logika dengan prinsip persamaan akuntansi. Kalau prinsip logika tadi kita nggak main debit kredit teman-teman, kita cuma main bertambah atau berkurang saja. Sedangkan menggunakan prinsip persamaan dasar akuntansi, kita sudah memainkan debit kreditnya atau posisi debit kreditnya. Selanjutnya kita jawab menggunakan prinsip status. Oke, jika prinsip status, kas bertambah adalah debit, sedangkan modal bertambah adalah kredit. Kemudian di sini kita jurnal. Kas bertambah di debit senilai 2,4 miliar, sedangkan modal bertambah di kredit senilai 2,4 miliar juga. Nah, untuk penulisannya yang kredit ini agak condong ke kanan ya, supaya bisa diketahui perbedaan debit kreditnya. Untuk prinsip status ini dia lebih ke kombinasi ya teman-teman, antara prinsip logika dengan prinsip persamaan akuntansi. Jika prinsip logika tadi kita hanya membayangkan bertambah atau berkurangnya, kemudian prinsip persamaan akuntansi kita sudah menggunakan debit kredit. Jika prinsip ketiga ini kita sudah menggunakan logika dalam artian bertambah atau berkurang tadi itu, dan menggunakan prinsip persamaan akuntansi yaitu debit kredit, serta langsung menjurnalnya di sini ya. Cara menjawab dengan menggunakan 3 prinsip ini kita juga terapkan di transaksi-transaksi yang lainnya ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke transaksi yang B. Oke, pada tanggal 6 Juni 2020 untuk persiapan kerja mereka menyewa sebuah gudang dengan nilai sewa 1 tahun senilai 20 juta dan dibayar langsung secara tunai. Oke, langsung kita jawab menggunakan prinsip logika. Logikanya di sini jika menyewa artinya kita mengeluarkan duit, perusahaan mengeluarkan duit atau uang tunai senilai 20 juta. Jadi di sini kasnya berkurang. Atas apa? Atas biaya sewa dibayar di muka. Jadi biaya sewanya bertambah senilai 20 juta. Kita lanjut menggunakan prinsip persamaan akuntansi. Nah, di sini kasnya juga berkurang senilai 20 juta. Kemudian sewa dibayar di muka bertambah senilai juga 20 juta di debit. Sehingga total asetnya di sini 0 karena uangnya habis untuk biaya sewa. Untuk jawaban menggunakan prinsip statusnya di sini kasnya berkurang, itu adalah kredit.
Kemudian sewa dibayar di muka bertambah adalah debit. Jurnalnya, sewa dibayar di muka di debit senilai 20 juta dan kas di kredit senilai 20 juta. Di sini sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya untuk cara menjawab menggunakan 3 prinsipnya. Kita lanjut ke transaksi ketiga. Pada tanggal 7 Juni 2020, itu perusahaan membeli yang pertama mesin jahit 30 unit dengan total 120 juta, kemudian mesin obras 25 unit totalnya 75 juta, mesin lubang pasang kancing di sini 5 unit senilai 25 juta, peralatan pabrik yang totalnya 120 juta dan kendaraan totalnya 150 juta. Semuanya ini dibayar secara tunai. Oke, kita langsung jawab menggunakan prinsip logika terlebih dahulu. Yang pertama, kasnya berkurang senilai 490 juta. 490 juta ini dari total keseluruhan yang dikeluarkan ya teman-teman ya. Karena ini kan membeli mesin jahit, membeli mesin obras, peralatan pabrik dan lain sebagainya. Artinya uang kas perusahaan habis untuk membeli peralatan tersebut senilai di total 490 juta. Selanjutnya untuk mesin pabriknya bertambah senilai 220 juta. Alat pabriknya bertambah 120 juta, kendaraan bertambah 150 juta. Untuk prinsip persamaan dasar akuntansinya, di sini kasnya berkurang sama ya senilai 490 juta. Kemudian mesin pabriknya bertambah ya karena kita sudah beli ya bertambah. Peralatan juga bertambah, kemudian kendaraannya bertambah. Nilainya juga sama seperti nilai yang ada di prinsip logika yaitu 220, 120 dan 150 juta. Total asetnya di sini 0 juga karena apa? Uangnya habis buat beli mesin-mesin ini atau peralatan-peralatan ini. Oke, kemudian untuk prinsip statusnya di sini kasnya berkurang di kredit, kemudian mesin pabrik, peralatan pabrik, kendaraan itu juga bertambah adanya di debit. Untuk jurnalnya kita mendapatkan mesin pabrik di debit, peralatan pabrik di debit, kendaraan niaga di debit dan kasnya di kredit karena kasnya berkurang. Sebenarnya cukup mudah lah ya teman-teman ya jika emang paham, tidak terlalu rumit. Oke, kita masuk ke transaksi yang keempat yang D. Pada tanggal 12 Juni 2020 membayar bensin senilai 200.000 dan alat tulis kantor senilai 1.150.000 secara tunai. Kita langsung jawab menggunakan prinsip logikanya. Kasnya berkurang karena kasnya dipakai buat beli bensin sama alat tulis. Di jumlah totalnya senilai 1.350.000. Kemudian untuk biaya transportasi atau beban transportasinya senilai 200.000 dan alat tulis kantornya 1.150.000. Untuk prinsip persamaan dasar akuntansinya di sini kasnya juga berkurang senilai 1.350.000 di debit ya di komponen aset. Kemudian ada modalnya juga berkurang 1.350.000. Kenapa ini modalnya berkurang? Karena kas yang dikeluarkan itu untuk kegiatan operasional yang berarti beban perusahaan seperti transportasi dan alat tulis ini kan digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi dia masuknya ke laba rugi teman-teman sekalian. Sama seperti prinsip logika, transportasinya 200.000 kemudian alat tulisnya 1.150.000. Nah, untuk prinsip statusnya di sini kas berkurang adalah di kredit, beban transportasi bertambah adalah di debit dan alat tulis bertambah di debit. Jurnalnya beban transportasi di debit senilai 200.000 dan beban alat tulis kantor di debit juga 1.150.000. Kemudian bawahnya kas ya di kredit 1.350.000. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-5. Pada tanggal 12 Juni 2020, CV Megah menerima uang tunai dari pendapatan jasa jahit dari CV Intan senilai 115 juta. Nah, jadi sudah mulai mendapat pendapatan nih CV Megah yang tadi kan sebelumnya transaksi di atas hanya mengeluarkan saja tuh buat sewa gedung, buat beli peralatan kantor, buat beli bensin dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah mulai terima orderan lah istilahnya dari CV Intan ini. Oke, kita masuk untuk prinsip logikanya. Kasnya bertambah senilai 115 juta dan pendapatan jasa juga bertambah senilai 115 juta. Selanjutnya untuk prinsip persamaan dasar akuntansi, kasnya bertambah senilai 115 juta di debit di komponen aset. Kemudian modalnya juga bertambah di sini 115 juta ya. Dan pendapatannya juga bertambah karena perusahaan mendapatkan pendapatan atas jasa yang diberikan senilai 115 juta juga. Kemudian prinsip statusnya kasnya bertambah adalah di debit sedangkan pendapatan bertambah adalah di kredit karena pendapatan di komponen laba rugi sebelah kanan ya. Dan untuk jurnalnya kasnya bertambah di debit senilai 115 juta atas pendapatan jasa senilai 115 juta juga di kredit. Oke, kita masuk soal yang ke F atau yang ke-6.
Pada tanggal 24 Juni 2020, CV Megah melakukan pekerjaan atas jasa jahit yang belum dibayar kepada CV Agung senilai 250 juta. Nah, untuk prinsip logikanya di sini ada piutang bertambah. Kenapa piutang? Karena CV Megah ini telah melaksanakan jasanya tapi belum dibayar sama CV Agung. Jadi didapatlah piutang. Kalau dari sisi CV Agungnya, CV Agung punya utang kepada CV Megah, begitu ya. Bertambah senilai 250 juta dan pendapatan jasa juga bertambah senilai 250 juta. Kemudian untuk persamaan prinsip akuntansinya di sini piutang bertambah di debit senilai 250 juta, modal juga bertambah di kredit senilai 250 juta. Total asetnya 250 juta dan total utang plus modalnya 250 juta juga. Karena jasa tersebut berupa pendapatan, tentunya harus dimasukkan ke laba rugi juga. Di sini makanya pendapatannya juga masuk 250 juta di kredit. Total pendapatan 250 juta. Untuk prinsip statusnya di sini piutang bertambah adalah di debit, kemudian pendapatan bertambah adalah di kredit. Jurnalnya piutang usaha di debit senilai 250 juta atas pendapatan jasa yang ada di kredit 250 juta juga. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir yang G. Pada tanggal 30 Juni 2020, CV Megah ini membayar gaji karyawan produksi senilai 85 juta dan gaji staf senilai 15 juta secara tunai. Prinsip logikanya beban gaji staf itu bertambah 15 juta dan beban gaji produksi juga bertambah 85 juta atas kas yang berkurang 100 juta. Karena kasnya tadi buat bayar gaji ini ya, jadi berkurang. Prinsip persamaan akuntansi di sini kasnya juga berkurang senilai 100 juta. Kemudian tentunya modalnya berkurang ya, di kredit senilai 100 juta. Total aset 100 juta dan total utang plus modal juga 100 juta. Nah, karena gaji karyawan merupakan bagian dari beban atau biaya, oleh karena itu di laba rugi ada beban gaji staf senilai 15 juta dan gaji produksi senilai 85 juta. Total bebannya di sini 100 juta juga. Kemudian untuk prinsip statusnya beban gaji staf tadi kan bertambah ya, itu merupakan di debit, dan beban gaji produksi juga bertambah di debit atas kas yang berkurang di kredit. Jurnalnya beban atas kas di sini. Bebannya apa? Ya tadi gaji staf dan gaji produksi senilai 15 juta dan 85 juta. Kasnya 100 juta. Oke, itulah keseluruhan transaksi selama perusahaan berdiri di bulan Juni. Nah, dari cara menjawab menggunakan 3 prinsip tersebut, yaitu prinsip logika, prinsip matematika atau prinsip persamaan akuntansi, dan prinsip status, mungkin ada yang saya lebih paham menggunakan prinsip logika, atau saya lebih paham menggunakan prinsip persamaan dasar akuntansi, atau yang prinsip status. Nah, itu kembali ke teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba tampilkan jurnal umum secara keseluruhannya. Nah, inilah jurnal umum dari ketujuh transaksi tadi ya, selama CV Megah itu berdiri di bulan Juni. Ini isinya sama ya teman-teman ya dengan yang kita jawab sebelumnya. Tinggal copy-copy saja, sebenarnya ini tinggal pindah-pindahkan saja, masuklah menjadi jurnal umum. Coba kita lihat satu saja ya, dari transaksi yang pertama di tanggal 5 Juni itu kasnya bertambah senilai 2,4 miliar atas modal CV Megah. Nah, masih ingat ya tadi di transaksi pertama Pak Budi dan Pak Agus tadi menyetorkan modal senilai 2,4 miliar yang masing-masing 1 miliar dan 1,4 miliar. Masuklah di sini di jurnal umum, kasnya bertambah di debit, kemudian modal CV Megahnya juga bertambah di kredit senilai 2,4 miliar. Begitu pula seterusnya ke bawah ya teman-teman ya. Ini sama semua, tinggal kita pindah-pindahkan saja dari transaksi yang sebelumnya. Baiklah, dari tahapan-tahapan ini semua, kita harap teman-teman sudah memiliki pemahaman yang baik ya. Jadi bisa mengenal komponen aset, utang, modal, pendapatan, dan biaya. Pada dasarnya kenyataan di perusahaan itu, bagi yang mungkin belum praktek langsung ya, di perusahaan itu teman-teman mendapatkan bukti transaksi, kemudian dicatat ke dalam jurnal secara kronologis ya, berdasarkan urutan waktu kejadian transaksinya tentunya. Dari jurnal yang teman-teman buat itu tentunya akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan saldo masing-masing akun. Misalkan teman-teman menjurnalnya salah, tentunya hasil akhirnya juga akan salah. Namun percayalah, apabila teman-teman tadi sudah memahami, kita yakin bisa menjurnal dengan baik. Kuncinya hanya satu kok, teman-teman misalkan mendapatkan bukti transaksi itu teman-teman amati. Kita contohkan lagi, misalkan perusahaan menerima orderan. Artinya, jika perusahaan menerima orderan itu kan perusahaan mendapatkan duit kan ya. Duit itu kan berarti larinya ke kas. Nah, kas itu masuk komponen apa?
Asetkah, utangkah, atau modalkah? Itu tinggal teman-teman amati. Oh, ternyata kas itu masuk aset. Ya sudah, jurnalnya tinggal kas itu bertambah di debit, kemudian pendapatan usaha bertambah di kredit. Mudah kan ya? Semoga teman-teman bisa mempraktekannya. Nantinya ada soal yang bisa teman-teman kerjakan. Dan seperti biasanya apabila sudah disubmit, silahkan klik next lesson untuk ke materi berikutnya. Oke, tetap semangat dan don't stop learning.